Pemirsa, area judi sabung ayam digerebek polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski banyak yang berhasil melarikan diri, namun dari penggerebekan tersebut polisi berhasil mengamankan 13 orang penjudi, 29 unit motor, dan 32 ekor ayam aduan. Petugas gabungan dari Polres, Polsek, dan Koramil Jombang Kota berhasil menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Tembak Rejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam penggerebekan tersebut diamankan 29 unit sepeda motor dan 32 ekor ayam aduan yang ditinggal kabur oleh pemiliknya dan 13 orang penjudi sabung ayam. Para pemain judi beserta barang bukti kemudian dibawa petugas ke Mapolres Jombang untuk proses lebih lanjut. Penggerebekan arena judi sabung ayam dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas judi sabung ayam di Desa Tambak Rejo. Kita bisa mengamankan dari sepeda motornya berjumlah 29, untuk jago ini aduannya sejumlah 32, terus orang yang bisa kita amankan sementara 13. Itu sudah beroperasi lama atau bagaimana? Menurut keterangan dari warga kurang lebih 1 bulan. Selain 13 orang yang sudah tertangkap, polisi kini juga masih memburu puluhan pelaku judi lainnya yang melarikan diri saat penggerebekan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Cimahi menangkap para pelaku curanmor di kawasan kota Cimahi, Jawa Barat. Saat penangkapan, pelaku tengah tertidur pulas di tempat persembunyiannya. Dalam aksinya yang terekam CCTV, pelaku hanya butuh beberapa detik saja untuk mencuri sepeda motor. Inilah aksi dua orang pelaku curanmor di sebuah minimarket di kawasan Cibaligo, Kota Cimahi, Jawa Barat yang terekam kamera CCTV. Setelah suasana sepi, hanya dalam hitungan detik pelaku dapat membobol motor korban. 2 hari usai kejadian, anggota Satreskrim Polres Cimahi berhasil menangkap pelaku. Saat penggerebekan, pelaku tengah tertidur pulas di tempat persembunyiannya di kawasan Cihanjuang. Untuk tempat-tempat kejadian pencuriannya itu tergantung dari kesempatan yang mereka dapat, baik itu di perumahan maupun di jalan. Ya, jadi begitu lihat sasarannya memang ada kendaraan bermotor yang mereka cari, mereka berhenti, kemudian mereka langsung melakukan aksinya. Setelah dilakukan pengembangan, Satreskrim Polres Cimahi total menangkap 5 orang pelaku beserta 10 unit motor barang bukti. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Lampung menggagalkan penyelundupan 30 kg sabu-sabu jaringan Malaysia Medan di pintu keluar tol Bakahani Selatan Lampung. Pengungkapan berawal saat tim Polda menangkap salah satu pelaku yang berperan sebagai pemantau pemeriksaan di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakahani. Di KM 60-55 masih. Petugas Direktorat Narkoba Polda Lampung mengejar kendaraan pelaku di ruas tol Terbanggi Besar Bakahuni untuk mencegat di pintu gerbang keluar tol Bakahuni Selatan. Tim akhirnya berhasil menghentikan kendaraan dan meringkus 2 orang pelaku. Dalam penangkapan ini, polisi mendapati puluhan paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 3 tas besar di dalam mobil yang dikemudikan 2 pelaku, ART dan SYF. Pengungkapan berawal dari penangkapan 2 pelaku sebelumnya, SWD MRK yang bertugas sebagai pemantau kondisi pemeriksaan polisi di areal Seaport Interdiction Bakahuni. Polisi lalu melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 3 orang lainnya. Lokasi tersebut berhasil diamankan pada saat atau di pintu keluar tol Bakahuni Selatan. Kemudian dilakukan pemeriksaan, penggeledahan dan ditemukan barang bukti jenis sabu sebanyak kurang lebih 30 kg. Selain menyita 30 gram narkotika sabu, dari tangan pelaku disita sejumlah ponsel dan 3 kendaraan roda 4. Para pelaku ini pun terancam hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peristiwa ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi pemotor yang biasa tidak isi bensin di SPBU.
Ya, di Bojonegoro, Jawa Timur, sebuah warung beserta isinya ludes dilalap api. Peristiwa tersebut disebabkan adanya semburan api dari mesin motor yang ketumpahan bensin saat isi BBM eceran lalu menyambar ke tempat penyimpanan bensin yang dijual. Kebakaran hebat melalap sebuah warung di Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu siang. Kobaran api dengan cepat membesar karena yang terbakar tempat penyimpanan bensin eceran yang dijual oleh Sutikno, si pemilik warung. Beruntung mobil milik Sutikno berhasil diselamatkan warga. Peristiwa kebakaran bermula saat pemilik warung mengisi bensin eceran ke motor milik warga yang membeli. Lalu bensin tumpah ke mesin dan mengeluarkan api yang kemudian menyambar tempat penyimpanan bensin eceran. Meski motor yang mengisi bensin berhasil diselamatkan dari kebakaran, namun bangunan warung beserta isinya ludes dilalap si jago merah. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar beserta 10 personil dikerahkan ke lokasi. Petugas pun berhasil memadamkan api sehingga tidak merebet ke bangunan rumah yang ada di dekatnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir sekitar 50 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, Ayus. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Barreskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdhani. Beni Ramdhani sebelumnya membongkar inisial T sebagai pengendali judi Indonesia. Dalam pengakuannya, sosok inisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia. Pengakuan itu mengagetkan banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Beni Ramdhani akan dipanggil pada Senin ini. Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Beni Ramdhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Ya. Kita ke informasi lainnya, diduga karena mengantuk dan kurang konsentrasi, sebuah truk di Sleman, Yogyakarta menabrak sebuah toko dan 3 unit sepeda motor yang terparkir di depannya di Jalan Raya Pakem Turi. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa, namun sopir terluka akibat terjepit kabin truk. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Pakem Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Sabtu siang. Sebuah truk yang melaju kencang dari arah barat menuju timur mendadak oleng ke kanan dan menabrak sebuah toko dan 3 unit sepeda motor yang terparkir di depannya. Akibatnya truk maupun ketiga sepeda motor tersebut alami kerusakan cukup parah, sedangkan teras toko mengalami kerusakan di bagian atap. Ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sopir truk berinisial AS terluka usai terjepit kabin truk dan telah dilarikan ke rumah sakit. Diduga penyebab kecelakaan antara sang sopir truk mengantuk atau kurang konsentrasi sehingga tak bisa menguasai kemudi dan menabrak toko beserta 3 motor lainnya. Kendaraan truk itu melaju dari arah barat karena mungkin kurang konsentrasi atau apa, sehingga oleng ke kanan karena tidak bisa menguasai kendaraannya. Pasca kecelakaan, polisi melakukan evakuasi 3 unit sepeda motor dan menderek kendaraan truk ke Mapolsek Pakem guna pengusutan lebih lanjut. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Triyoko melaporkan. Mantan Bupati Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Ujang Iskandar ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana penyertaan modal penjualan tiket pesawat. Ujang langsung ditahan pihak kejaksaan di Rutan Salemba. Usai diperiksa, penyidik mantan Bupati Kota Waringin Barat Ujang Iskandar langsung ditetapkan sebagai tersangka.
Ujang terbukti sebagai tersangka kasus korupsi dana penyertaan modal penjualan tiket pesawat Pemkab Kota Waringin Barat kepada Prusda Agrotama Mandiri dan PT Aleata Danamas di Tanbon di tahun 2009. Akibat perbuatannya, negara dipastikan menderita kerugian 1 miliar rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Ujang langsung ditahan di Rutan Salemba oleh pihak kejaksaan. Pemirsa, seorang wanita asal Kota Medan diduga menjadi korban malpraktik sebuah klinik kecantikan yang terletak di kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Korban adalah Ella Nandasari Hasibuan, wanita muda berusia 30 tahun yang meninggal dunia saat sedot lemak di klinik kecantikan WSJ Beauty di Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Namun pasca kejadian tersebut, klinik kecantikan itu terkunci dan sepi dari aktivitas. Berdasarkan informasi, tindakan sedot lemak terhadap korban dilakukan antara jam 12 sampai jam 1 siang. Namun sekitar jam 2 siang, seorang teman korban mendapat telepon dari rumah sakit di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, bahwa korban sudah meninggal dunia dan pihak klinik kecantikan WSJ menghubungi pihak keluarga untuk mengantar jenazah ke Pangkalan Berandan tanpa memberikan keterangan hasil diagnosa kematiannya. Meski keluarga korban di Kota Medan telah meminta agar pihak klinik bertanggung jawab lantaran kematian korban sangat tidak wajar. Namun hingga saat ini pihak klinik kecantikan maupun pihak kepolisian Polres Metro Depok belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, menanggapi berita viral banyak anak cuci darah di RSCM, pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia mengklaim hingga kini tidak ada laporan kenaikan kasus gagal ginjal anak di tanah air. Baru-baru ini heboh beredar video banyaknya anak-anak yang menjalani cuci darah di RSCM Jakarta. IDAI mencatat ada sekitar 60 pasien anak yang menjalani terapi cuci darah di RSCM. Namun Ketua IDAI menyatakan hal tersebut bukanlah fenomena baru karena saat ini hanya RSCM yang memiliki unit dialisis khusus anak-anak sehingga banyak menerima rujukan dari daerah lain. Anak-anak yang menjalani cuci darah di RSCM kebanyakan adalah kasus gagal ginjal bawaan lahir atau kelainan kongenital pada ginjal dan saluran kemih. Namun ada juga kasus dilatar belakangi gaya hidup tidak sehat. Secara nasional tidak dilaporkan lonjakan kasus gagal ginjal yang signifikan sebagaimana tahun lalu ketika ada kasus keracunan EG dan DEG. Jadi sebetulnya kasus cuci darah pada anak ini memang sudah biasa dilakukan dan sudah sering terjadi. Pemirsa, sebagian pasien gagal ginjal anak di RSCM disebabkan gaya hidup tidak sehat. Iya, orang tua diminta mengawasi pola hidup anak dengan menghindari makanan dan minuman bergula tinggi. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia menyatakan setidaknya 1 dari 5 anak Indonesia berusia 12 hingga 18 tahun berpotensi mengalami kerusakan ginjal. Penyebabnya adalah gaya hidup mereka yang kurang sehat. Melalui survei yang dilakukan IDAI ditemukan kondisi hematuria atau proteinuria pada urin anak-anak, yakni adanya darah dan protein dalam air kencing mereka yang menjadi indikator kerusakan ginjal. Pemanis ini banyak sekali dijumpai pada soft drink yang terdapat di minimarket, dan ini bisa ratusan jenisnya soft drink ini, minuman kemasan baik berbentuk gelas maupun botol, yang ini tentu saja apabila dikonsumsi terus-menerus bisa sangat berbahaya bagi ginjal anak-anak kita. Kerap konsumsi makanan minuman manis, sering begadang dan malas bergerak atau berolahraga menyebabkan obesitas dan diabetes yang menjadi pangkal segala penyakit termasuk penyakit ginjal. Orang tua pun diminta lebih mengawasi anak mereka
dengan memperbanyak minum air putih. Hindari makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan, minum obat sesuai petunjuk dokter, dan rajin berolahraga. Anak-anak kalau dimarahin cuma ayah gimana gitu ya. Tapi begitu kita tahu ada anak sakit, ada ini, ada itu gitu, kita ingetin. Kemudian juga kontrol makanan lah ya, kita selalu ngingetin bahaya. Sejak dini anak-anak harus diberi kesadaran untuk memperhatikan pola makan, pola gerak hingga pola tidurnya agar mencegah obesitas, diabetes ataupun gagal ginjal. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Gunung Merapi di Yogyakarta masih terus memuntahkan material vulkanik hingga mencapai ratusan kali dalam sehari. Guguran material vulkanik dan awan panas membuat status Gunung Merapi masih tetap dipertahankan pada level 3 siaga. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus memuntahkan guguran material vulkanik, semburan lava pijar maupun awan panas. Tercatat sejak dini hari hingga Sabtu pagi, Gunung Merapi telah mengeluarkan 7 kali semburan material vulkanik sejauh 1.700 meter dari puncak. Sehari sebelumnya, Gunung Merapi tercatat mengalami 115 kali guguran material vulkanik dengan jarak luncur sejauh 1.800 meter mengarah ke barat daya atau Kali Bebeng. Guguran material vulkanik dan lava pijar juga terekam kamera pengawas atau CCTV BPPTKG Yogyakarta. Sementara aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang masih tinggi membuat status level 3 siaga masih tetap dipertahankan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan, Kemhan, dan Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) menggelar Musyawarah Nasional Musna ke-4 di Gedung Kemhan, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh para keluarga pahlawan nasional, tak terkecuali Anies Baswedan. Anies berterima kasih atas dukungan elit parpol terhadap dirinya sebagai bakal calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Anies Baswedan menghadiri undangan Musyawarah Nasional Indonesia (IKPNI) di Auditorium Kemenhan, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Anies Baswedan dalam kesempatan ini mewakili sang kakek yang juga merupakan seorang tokoh pahlawan nasional, yakni Abdurrahman Baswedan. Di kota ini begitu banyak sejarah ditorehkan di masa lalu, dan kita berharap dengan kerja bersama ini lintas partai, lintas komponen, maka akan lebih banyak lagi sejarah ditorehkan di masa depan. Jadi saya bersyukur sekali, dan Mbak Puan, PDIP itu menjadi salah satu komponen penting di dalam kemajuan perjuangan di Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Perjuangan menggelar acara teatrikal Kuda Tuli dalam memperingati peristiwa penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 1996 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut menghadiri peringatan peristiwa sudah terjadi 28 tahun silam. DPP PDI Perjuangan menggelar teatrikal Kuda Tuli dalam memperingati peristiwa penyerangan kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 1996 di Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Peringatan diawali aksi teatrikal usaha perebutan kantor DPP PDI Perjuangan 28 tahun silam, dilanjutkan dengan penampilan dari solois Fajar Merah Putih. Acara ini turut dihadiri oleh fungsionaris PDI Perjuangan, diantaranya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Ripka Ciptaning dan Jarod Saiful Hidayat. Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo menyampaikan peristiwa semacam Kuda Tuli dalam bentuk lain bisa saja terjadi pada partai politik apapun yang bisa menghancurkan demokrasi. Karena buat kami Kuda Tuli itu bukan peristiwanya PDI Perjuangan saja, tapi ini peristiwa yang bisa mempengaruhi siapapun bahkan dalam bentuk lain. Ditindas, tidak boleh bersuara, diciptakan ketakutan dan harus tunduk. Kegiatan peringatan peristiwa Kuda Tuli ke-28 tahun ini ditutup dengan pidato dan tabur bunga yang dipimpin langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto.
Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, warga Desa Tolam, Kabupaten Pelalawan, Riau nyaris tewas diterkam harimau. Ya, beruntung warga tersebut cepat diselamatkan nelayan yang kebetulan melintas di Sungai Kampar. Warga Desa Tolam, Kabupaten Pelalawan, Riau, Zulkifli dikejutkan dengan kemunculan seekor harimau liar Sumatera di pinggir Sungai Kampar. Penampakan harimau sempat terekam oleh warga dan viral di media sosial. Zulkifli semula hendak ke kebun sawit menumpangi perahu. Usai memarkirkan perahu di tepi daratan, Zulkifli berjalan mendapati harimau mengikutinya. Dirinya pun perlahan mundur menuju perahu sambil fokus memantau pergerakan harimau. Melihat harimau semakin dekat, Zulkifli terjun ke sungai sambil berteriak minta tolong ke warga. Beruntung warga berhasil menolong dan sempat merekam harimau. Tim BKSDA pun memastikan keberadaan satu harimau di kawasan ini dengan terlihat adanya jejak hewan buas tersebut. Itu sampai langsung naik kita kan sekitar 50 meteran ya kan. Setelah itu pas jumpa sama dia di depan, langsunglah kita mundur turun ke sungai kan. Nggak sempat pula kita buka tali sampan ya kan, langsunglah kita renang. Langsung dia sampai ke pinggir. Sempat dikejar harimau bang? Enggak dikejar, tapi diikuti cuma. Melihat jejaknya dan kita jumpai memang ada jejak harimau di sini. Dengan adanya panen raya di HTI, itu pasti ada pengaruh terhadap satwa-satwa liar yang ada di sana. Karena dengan panen itu otomatis kan habitatnya berubah dan kemungkinan itu juga yang menyebabkan keluar, dan ditambah lagi sekarang lagi musim kemarau. Kemunculan harimau membuat warga Desa Tolam sangat resah hingga takut untuk pergi ke kebun sawit. Tim BKSDA Riau menghimbau kepada warga untuk sementara waktu tidak mendekati lokasi kemunculan harimau. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bantal dengan teknologi khusus di kereta cepat Wus dicuri. Ya, pelaku pencurian sudah terdeteksi dari 44 CCTV yang berada dalam kereta dan kini dalam proses pencarian. PT KCIC menyatakan ada penumpang yang mencuri bantal canggih pada kursi kereta cepat Wus pada Juli 2024. Bantal terikat pada bagian atas kursi kereta cepat, berfungsi sebagai penyangga kepala saat penumpang duduk. Bantal memiliki dua warna, ada yang berwarna coklat dan biru sesuai kursi penumpang. Bantal didesain dengan spesifikasi khusus, memiliki teknologi tinggi, tahan api, dan dibuat untuk kenyamanan penumpang. Pelaku pencurian pun sudah terdeteksi dari 44 CCTV yang berada dalam kereta. Bantal pada kereta Wus ini memang semuanya sudah terdeteksi ataupun sudah diselesaikan akhirnya melalui CCTV yang ada di kereta. Jadi data-data penumpang tersebut sudah didapatkan oleh PT KCIC dan kita akan menindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari CCTV, terdapat oknum penumpang yang sengaja melepas bantal dan mengambil bantal tersebut. Saat ini, data penumpang pencurian bantal sudah didapat dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, ribuan warga mengikuti Indonesia Peace Convoy Road to Freedom for Palestine, yakni aksi konvoi kemanusiaan untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina di Jakarta. Mereka melaksanakan konvoi dari Masjid Agung Al-Azhar hingga puncaknya orasi dan doa bersama di halaman C-Expo Kemayoran, Jakarta. Mengendarai sepeda motor, ribuan warga Jakarta berkonvoi dalam rangka mengikuti Indonesia Peace Convoy Road to Freedom for Palestine, yakni aksi konvoi kemanusiaan untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Peserta konvoi berangkat sekitar pukul 8 pagi dari Masjid Al-Azhar, melewati sejumlah jalan protokol hingga berakhir di C-Expo Kemayoran. Polisi menyiapkan lajur khusus untuk peserta konvoi dan menyisakan lajur lain untuk pengendara umum yang melintas sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Para peserta konvoi kemudian menggelar orasi di depan gedung C-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka menyuarakan kemerdekaan dan kebebasan Palestina dan menyerukan boikot produk pro-Israel.
sebuah aksi solidaritas untuk kemerdekaan Palestina. Dan memang aksinya dalam bentuk konvoi. Kita mengutamakan memang teman-teman dari Bikers Riders. Ini adalah konvoi kemanusiaan untuk kita sampaikan pesannya buat saudara kita di Palestina. 2.000 personil kepolisian diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Peserta bubar secara tertib seusai berorasi. Turnamen biliar bertajuk ILEX Netball Open yang digelar di Harsa Biliar Seruwa Ciputat Tangerang Selatan, Banten memasuki babak penyisihan. Selain adu kemampuan dan teknik, turnamen ini juga menjadi ajang latih tanding jelang PON 2024. 128 pebiliar memasuki babak penyisihan pada ILEX Netball Open Turnamen yang digelar di Harsa Biliar Seruwa, Tangerang Selatan. Di babak penyisihan, para pebiliar akan berjuang melewati 7 race sebelum memasuki babak 32 besar. Alhamdulillah, pertandingan pertama kami menang 7-6. Targetnya sih sebaik mungkin kalau bisa juara, ada ini persiapan buat PON nanti 2024. Turnamen ini adalah hari ketiga dari 5 hari pertandingan, di mana setiap hari itu mempertandingkan 32 atlet yang akan bertanding dan meloloskan 8 yang akan dipersiapkan untuk di hari terakhir. Hari ini sudah meloloskan 16 dan ini akan menambah 8 lagi pada hari ini. Aksi para pebiliar terbaik tanah air pada turnamen bergengsi ini dapat disaksikan langsung melalui RCTI Plus dan Vision Plus. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, Mega, kita beralih ke wisata, informasi wisata. Jalan-jalan di Jember ini kita bisa berkunjung ke Pantai Papuma yang ternyata banyak spot yang memikat para wisatawan. Tidak hanya panorama pantai saja dan kawasan hutan di sana, wisata dalam lautnya pun ini ternyata tidak kalah mengagumkan, Mega. Wah, ini informasi saat ini tepat sekali karena hari ini tepat dengan Hari Konservasi Alam Sedunia. Nah, pas banget nih, Jadi jalan-jalan situ ya. Betul sekali, dari aktivitas snorkeling dan juga spearfishing ini menjadi yang paling digandrungi para wisatawan untuk melihat alam bawah laut sambil berburu ikan karang. Menyenangkan bukan? Dan berikut liputannya. Inilah kawasan wisata Pantai Pasir Putih Malikan di Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Di pantai ini, wisatawan dapat melihat gugusan karang di tengah pantai pasir putih, ratusan perahu nelayan ditabatkan, dan kawasan hutan di sekitarnya. Namun, yang menjadi favorit wisatawan saat ini yakni berwisata di dalam air sembari melihat alam bawah laut, seperti aneka ikan karang, terumbu karang, dan berburu sotong di kawasan bawah laut Pantai Papuma. Sungguh berwisata yang sangat menyenangkan dan menantang, bukan? Terutama bagi pecinta wisata adrenalin tinggi. Sebelum menuju kawasan tengah pantai, terlebih dahulu mempersiapkan alat yang wajib digunakan agar aman, seperti pelampung dan alat snorkel. Kemudian naik perahu nelayan menuju ke tengah pantai di sisi karang yang menjulang. Menyaksikan terumbu karang yang masih natural, ikan karang, sembari kita dapat berburu ikan karang dan sotong serta cumi-cumi sungguh mengasyikkan. Anda tidak perlu khawatir karena saat penyelaman akan didampingi oleh pengawal profesional. Selain bersnorkeling, kita dapat melihat dari tengah pantai kapal nelayan yang ditambatkan dan Gunung Watangan yang diselimuti hutan bak alam hijau yang membentang. Fishing di Papua luar biasa, Mas. Ombaknya aman bagi semua usia, kemudian potensi bawah air dan ikannya luar biasa. Rekomendasi untuk pengunjung. Relatif terjaga terumbu karangnya, jadi nanti bisa dimanfaatkan mungkin bagi pegiat-pegiat yang lain untuk melestarikan terumbu karang. Di sini wisatawan disuguhkan dengan kehidupan alam bawah laut yang masih lestari dan natural. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Pemirsa dan juga Angel, dari informasi wisata kita ke kuliner nih ya. Apa yang menarik nih Mega? Di Yogyakarta, ini memang menjadi pilihan yang tepat untuk menikmati berbagai destinasi wisata dan juga menikmati beragam kulinernya. Ya, untuk kuliner yang cocok disantap pada siang hari ini, ada rujak es krim Pak Nardi nih yang telah ada sejak tahun 1978. Nah, ini bisa menjadi alternatif kuliner Anda. Kuliner yang berlokasi di sisi barat Paku Alaman Jalan Harjo Winatan ini berdiri sejak tahun 1978 dan konon merupakan rujak es krim pertama yang ada di Yogyakarta. Awalnya proses penjualan rujak dilakukan secara berkeliling kampung menggunakan gerobak. Namun sejak tahun 2018 Pak Nardi memutuskan membuka warung. Pak Nardi dan istrinya menggunakan buah-buah pilihan yang segar sebagai bahan baku rujak seperti pepaya, mangga, timun, jambu, apel, dan bengkuang yang sudah diserut. Sementara untuk bumbu rujaknya terdiri dari gula merah dan cabai, lalu campuran es krim yang membuat sensasi istimewa rasa pedas dan manis di lidah. Setiap hari, Pak Nardi bisa menjual hingga 100 porsi rujak es krim. Bahkan saat musim liburan bisa mencapai 300 porsi rujak es krim perharinya. Belum tahun 80-an, piring dulu, tahun 80 sudah makan di sebelah itu, bawah pohon. Fantastis itu ya, rasanya enak sih Mas. Seger gitu, apalagi kalau pas yang kayak ini ya. Rujak es krim ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Cukup dengan merogoh kocek mulai Rp10.000 per porsi, Anda bisa menikmati segarnya rujak es krim Pak Nardi. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, Ainis melaporkan. Pemirsa, pameran haji dan umroh terbesar di dunia hadir di Jakarta. Iya, para pengunjung dapat memilih beragam penawaran menarik untuk biaya perjalanan haji dan umroh. Ya pemirsa, inilah situasi terkini dari International Islamic Expo 2024 yang digelar di JCC Senayan, Jakarta. Di mana hingga saat ini antusias dari para pengunjung ini terbilang cukup tinggi sekali. Bahkan kalau dari tadi kami memantau, para pengunjung ini tidak henti-hentinya datang untuk menuju ke sejumlah tenan-tenan yang memang disediakan di JCC Senayan, Jakarta ini. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan nih pemirsa, bahwa memang ada sebanyak kurang lebih 150 tenan yang disediakan di sini bagi para calon jemaah ataupun juga para pengusaha untuk mulai menanyakan begitu lebih dekat lagi terkait dengan travel umroh dan juga haji. Dan kalau dari pantauan kami di lapangan juga pemirsa, bahwa memang acara yang memang sudah digelar sejak pada hari Jumat kemarin ini sejatinya masih akan berlangsung hingga hari Minggu mendatang. Dan tentunya ini menjadi sarana maupun juga kabar baik bagi para jemaah yang memang hendak untuk melakukan travel umroh dan juga haji. Dan memang informasi yang kami dapatkan juga bahwa ada banyak sekali perlengkapan ataupun juga kebutuhan akomodasi, transportasi maupun juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang disediakan bagi para jemaah yang nantinya Islamic Expo 2024 ini masih akan berlangsung hingga hari esok. Dari Jakarta, salam rahmat Rizky Yulianti, iNews melaporkan. Kita saat ini beralih ke informasi yang mungkin menurut saya mengerikan. Mengerikan, apa itu? Ya, karena ada warga digegerkan dengan penangkapan ular serta sarangnya Mega dan juga pemirsa yang berisi 30 telur ini di Bekasi, Jawa Barat. Wah, ini pasti harus ekstra ya, karena memang ular ini harus segera diamankan warga dan juga diserahkan ke petugas rescue pemadam kebakaran. Petugas damkar menemukan sarang ular berisi 30 butir telur di lahan kosong Kompleks Perumahan Geraha Harapan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya warga yang tengah melakukan gotong royong membersihkan sampah juga sudah menangkap seekor ular sanca. Diduga ular ini adalah induk dari telur-telur yang ditemukan petugas. Saat ditangkap, ular melawan dan berusaha melilit warga serta terus meronta. Bobot ular diperkirakan 9 kg dan segera diamankan ke dalam karung. Warga mengaku penangkapan ular ini bukan kali pertama. Usai ditangkap, ular dan telur diserahkan petugas rescue pemadam kebakaran Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.